Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, kita perlu menambah yang namanya aset. Apa itu aset? Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan bisa memberi manfaat atau keuntungan baik sekarang maupun di masa depan. Contohnya ini bahasa secara umum, bahasa yang difahami juga oleh orang-orang kufar. Contoh, uang tunai, rumah, tanah, toko, emas, saham, mesin produksi, bahkan skill atau jaringan. Dalam makna luas, dalam akuntansi, aset adalah sumber daya yang dimiliki dan bisa menghasilkan manfaat ekonomi. Akar kata dari aset berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu ases, artinya cukup. Dari bahasa Latin jadi ad satis, artinya menuju cukup atau memadai. Lalu dalam bahasa Inggris berkembang menjadi asset, yang awalnya berarti sesuatu yang cukup untuk membayar utang. Dari situ maknanya meluas menjadi sesuatu yang bernilai atau menguntungkan. Kalau kita pakai istilah aset akhirat, karena sekarang bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk menambah aset akhirat. Maksudnya adalah segala sesuatu yang bernilai pahala dan menjadi bekal setelah mati. Ya, kita suatu saat akan mati. Ya, kapan? Ya, kita tidak tahu. Ya, karena itu masalah ghaib. Secara umum dalil dasarnya adalah surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu negeri akhirat. Dan juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal soleh yang kekal lebih baik pahalanya. Kemudian kategori aset akhirat itu apa aja? Apa aja aset akhirat itu? Yang pertama adalah iman dan tauhid. Tauhid itu lawan dari syirik. Ya. Pertama, fondasi aset akhirat adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalilnya surat An-Nisa ayat 136. Kemudian tauhid murni. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48, barang siapa yang dan juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Kemudian ini aset yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Ya, amal soleh itu artinya pekerjaan. Ya, karena ada orang mengatakan bahwa sholat itu bukan kerja. Ya, itu salah ya. Sholat itu kerja. Amal ya, amal. Jadi bukan kerja itu kerja yang menghasilkan duit duniawi, tetapi kerja yang menghasilkan duit ukhrawi. Ya. Dalilnya surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, semua kita sudah hafal surat Al-Asr ini. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 82. Termasuk di dalamnya ada apa saja ya pekerjaan yang soleh itu, amalun soleh, solat, ya solat fardu, solat yang harus dikerjakan, ya subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 45,
kemudian zakat, membayar zakat, surat At-Taubah ayat 103, puasa, surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian haji, surat Al-Imran ayat 97, dan juga sedekah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 261. Ini adalah aset utama untuk kita di akhirat. Kemudian amal jariah. Amal jariah itu kalau dalam istilah ekonominya passive income. Tapi passive income akhirat ya. Bukan hanya passive income dunia ya. Kebanyakan orang itu di YouTube bahas tentang passive income duniawi ya. Tapi jarang yang bahas passive income ukhrawi, akhirat. Padahal ini lebih utama ya. Baik, hadis dalil ya, passive income ya, pemasukan untuk nanti ya, yaitu hadis dari Nabi SAW. Hadis ini masyhur ya, diriwayatkan Imam Muslim, bahwa jika manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Termasuk di situ ada wakaf, kemudian membangun masjid, sumur, kemudian menerbitkan buku, itu juga termasuk passive income. Tentu buku ilmu yang bermanfaat ya, bukan ilmu yang mudharat ya, ilmu-ilmu syariat ya. Kemudian mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, anak-anak kecil di halaqah, di TPA, TPQ itu, dia pahalanya ngalir terus ya, meskipun dia sudah meninggal. Orang-orang melihat itu pekerjaan guru ngaji itu dianggap pekerjaan guru yang biasa-biasa aja ya, padahal itu keyakinan yang salah ya. Justru jadi guru ngaji itu dia punya passive income yang terus mengalir ya. Baik, kemudian yang keempat adalah ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat ya. Termasuk apa yang saya lakukan sekarang ini ya, saya menyebarkan di YouTube ilmu-ilmu tentang syariat Islam ya. Dalilnya surat Al-Mujadilah ayat 11, kemudian surat Az-Zumar ayat 9, dan juga hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Termasuk juga mengajarkan hadis ya, fikih, akidah ya. Kemudian dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya surat Al-Imran ayat 104 dan surat Al-Fussilat ayat 33, dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, ia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Dia yang menunjukkan kepada kebaikan, mengajak untuk sholat, mengajak untuk sedekah ya, maka dia dapat pahala double. Sedangkan orang yang mengajak pada maksiat, maka dia akan mendapatkan dosa yang double. Baik, kemudian sabar dan ridho. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 10, kemudian Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian akhlak mulia, yang paling berat di timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Abu Daud ya, hadis riwayat Abu Daud. Kemudian taubat dan istighfar. Dalilnya surat At-Tahrim ayat 8, surat Hud ayat 3. Taubat itu seperti penghapus utang akhirat. Itu juga passive income. Kemudian zikir dan tasbih. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 41. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim ya. Ada juga sirah zikir seperti ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga
ditambahi wala haula wala quwata illa billah. Baik, kemudian yang ke-10 yaitu jihad dalam makna syar'i yang benar. Dalilnya surat At-Taubah ayat 20. Termasuk jihad ilmu, jihad melawan hawa nafsu, dan pembelaan yang sah menurut syariat. Kemudian yang ke-11, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu juga passive income. Dalilnya surat Al-Isra ayat 23. Kemudian silaturahmi, hadits riwayat Bukhari Muslim, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka dia silaturahmi itu ke siapa? Yang pertama orang tua, kakek, nenek, kemudian kerabat ayah, kerabat ibu, orang-orang yang punya silah, yang ada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, itu disebut silaturahmi. Sedangkan kalau teman, tetangga, dan lain-lain itu disebut ukhuwah, ya. Jadi persaudaraan Islam disebut ukhuwah, ya. Berziarah ke tetangga, ya, itu disebut ukhuwah, ya, atau ziarah, bukan silaturahmi. Karena silaturahmi itu untuk keluarga dan kerabat yang ada hubungan nasab, ya, baik itu secara al-musaharah, ya, dari keluarga istri, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian menahan lisan dan tidak zalim. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 11-12, karena pahala bisa bangkrut jika menzalimi orang, ya, muflis, ya. Jangan ketika kita membangun passive income akhirat, ya, kita jangan sampai membangun passive income sambil kita membangun dosa passive income, ya. Dosa income-nya banyak, ya, akhirnya nanti berkurang ini, ya. Baik, jadi ringkasan besar secara prinsip, semua yang Allah ridhoi adalah aset akhirat, sedangkan semua yang Allah tidak ridhoi adalah kebangkrutan di akhirat. Dalil umumnya adalah surat Az-Zalzalah ayat 7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, ia akan melihat balasannya. Ayat 7, surat Az-Zalzalah ayat 7. Jadi kita ketika membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kita harus tadabbur yang banyak, ya. Jangan hanya baca Al-Quran terus tapi tidak mempelajari maknanya dan juga tidak berusaha untuk tadabbur, ya. Apa yang kurang dari saya, passive income yang kurang dari saya, ya. Aset saya di akhirat masih kurang atau cukup atau gimana, ya. Apalagi sekarang Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan. Kalau kita sedekah, maka pahalanya double, ekstra. Kemudian kalau kita baca Al-Quran, mempelajari maknanya, mengajarkannya, itu double pahalanya. Kemudian sabar, ridho, ya, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar di bulan Ramadan, itu pahalanya double, bertambah. Begitu juga umroh, begitu juga dengan sholat sunnah ditambahi lagi, ya, yang belum sholat zuha, kemudian sholat rawatib, ya. Seperti itu. Jadi Ramadan adalah kesempatan untuk menambah pahala sebanyak mungkin untuk aset di akhirat nanti. Ini adalah kesempatan emas, karena saya melihat banyak orang ketika Ramadan malah sibuk belanja online, sibuk memasak, sibuk membuat jajanan untuk hari raya, sehingga lupa untuk menambah amalannya. Padahal Ramadan ini adalah bulan bonus ekstra, ya, yang jauh lebih utama daripada bonus belanja online itu tadi. Karena ini asetnya memang tidak bisa kita lihat, ya.
tetapi akan kita lihat nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita sholat, kita ngaji, secara makna kita memperoleh faedah kalau kita mengamalkan apa yang kita baca. Sedangkan di akhirat kita akan mendapatkan jaza, balasan yang bagus dari Allah. Sedangkan orang yang hanya membaca Al-Quran, tidak mempelajari maknanya, tidak mentadaburinya, ya dia memposisikan dirinya sama seperti membaca buku-buku bacaan yang lainnya. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.